Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Marliana Endah Kurniawati SPD, guru di MTS Al-Aziziyah Putra, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Aziziyah Putra dengan materi penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, setelah kemarin hujan deras ya. Alhamdulillah hari ini semoga semuanya sehat. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Coba temannya silahkan. Ayo, satu orang. Mungkin temannya berdoa sama-sama. Iya itu. Silahkan kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Terima kasih ya sudah dipimpin teman yang berdoa. Jadi karena hari ini kegiatan pembelajaran kita akan mencari informasi melalui internet, jadi kita belajar menggunakan lab komputer. Tidak di kelas seperti biasa ya. Jadi kita menggunakan lab komputer. Sebelum kita mulai, saya akan periksa kehadiran kalian. Abil, Adnan, Ahmad Musyari, Ahmad Ramdhani, Raufik, Ahwan, Wira, Zaki, Fatihatul, Sakit juga, Zamzam, kemudian Raza, Nuraiman, Syarif, Zamratul Hilal ya. Berarti lumayan banyak yang sakit ya. Jadi memang karena cuaca seperti ini, kalian harus jaga kesehatan, jaga kondisi. Kemudian di dalam pembelajaran kita hari ini, jadi nanti Ustazah jelaskan aturan-aturan dalam pembelajaran kita. Jadi nanti ingat ketika nanti kan Ustazah akan menjelaskan, tolong kalian perhatikan dengan baik. Kemudian nanti ketika kalian berdiskusi bersama kelompok, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian ketika nanti kalian harus berpresentasi di depan, mempresentasikan hasil diskusi kalian, presentasikan dengan baik, dan kelompok lain juga harap menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, ada yang tahu siapa ini? Nah, pada semua ngomong quiz ya. Jadi di sini saya tampilkan kata-kata si siapa namanya? The Ace ini untuk memsemangati kalian. Jadi jangan pernah meremehkan diri sendiri karena diri sendiri kita adalah kelebihan tersendiri. Jadi di sini kalian harus yakin dengan kemampuan diri kalian. Jangan kalian merasa saya nggak bisa, Ustazah, saya tidak mampu materi ini. Udah sulit ini tidak bisa. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus yakin kalau kalian itu bisa. Kalian harus yakin dengan kemampuan diri kalian sendiri. Percaya sama diri kalian sendiri. Kemudian jadi di sini materi kita adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya.
upaya untuk mencegahnya. Jadi kita mempelajari penyakitnya dan bagaimana supaya kita tidak terkena di dalam penyakit ini. Kemudian jadi kita tujuannya dulu seperti biasa, ini tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah kalian mampu menjelaskan berbagai penyakit pada sistem reproduksi dengan benar. Kemudian dari nanti kita diskusi, kemudian kalian mencari literasi dari internet, kalian mampu menjelaskan bagaimana upaya kita untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia itu dengan baik supaya tetap sehat. Kemudian menjelaskan hubungan dari pola hidup dengan reproduksi manusia. Jadi apa sih pola hidup yang harus kita lakukan supaya terhindar dari penyakit. Kemudian kalian mampu menyajikan hasil diskusi, nanti kalian akan presentasi kalian akan bisa nilai. Jadi mencegah hasil diskusinya. Kemudian ada membuat poster. Nah nanti ini di akhir pembelajaran untuk selanjutnya itu Ustazah akan memberi kalian tugas membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan. Jadi dari tujuan-tujuan ini nanti di akhir pembelajaran kita akan lihat apakah tujuan kita itu sudah tercapai apa belum. Jadi apakah kalian nanti sudah bisa menjelaskan penyakit, sudah bisa mengetahui upaya untuk mencegah, kemudian untuk bagaimana pola hidup yang sehat. Nanti kita akan nilai, nanti di akhir pembelajaran ada tesnya. Dari kegiatan, jadi kegiatan kita hari ini adalah kalian akan melihat berita tentang dan artikel tentang penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian kalian akan mengolah berita tersebut, apa masalah yang ada dalam berita. Kemudian kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian, baru nanti kalian presentasi. Seperti biasa untuk penilaian kita, penilaiannya bukan hanya pada materi saja, tapi dari bagaimana kalian bisa mengemukakan pendapat kalian, bagaimana dari kalian bisa berdiskusi dengan baik, berperan di dalam kelompoknya, itu juga termasuk di dalam penilaian kegiatan kita hari ini. Jadi apa sih sebelum kita mulai belajar? Saya pengen tanya sama kalian, apa sih pentingnya kita belajar materi ini? Ayo, ada yang tahu? Bagaimana sih? Buat apa sih gunanya buat kita mempelajari materi ini? Ada yang tahu ya? Iya, agar kita terhindar dari penyakit. Ustazah itu paling suka belajar biologi. Kenapa? Karena kita mempelajari diri kita sendiri. Jadi ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang mempelajari alam dan diri kita sendiri. Jadi kalau kalian belajar sistem reproduksi, kalian tahu reproduksi kalian. Dalam pembelajaran kita, jadi kegiatan kita nanti, Ustazah harap kalian bisa berdisiplin. Jadi disiplin itu kalian ketika kalian harus berdiskusi, kalian berdiskusi tidak main-main. Harus disiplin, harus jujur, harus bekerja
beberapa obat yang menjanjikan dunia tanpa AIDS. Ada obat anti-AIDS yang membuat obat hampir tidak mungkin menularkan virus ke orang lain. Ada pula obat mencegah bagi yang berisiko tinggi tertular HIV. 4 tahun lalu, pemerintah di seluruh dunia berkomitmen untuk mencapai 3 target PBB, yaitu diagnosis 90% hingga HIV, menemukan 90% diagnosis, dan menekan virus ke level tahap deteksi alias sampai menyebar pada 90% pasien yang dirawat. Namun para ahli menilai pandemi AIDS belum akan berakhir. 2020 was supposed to be
Ayo 3 menit lagi. Ingat kesimpulannya dari lembar kerja peserta diri kalian, jangan lupa. Oke, silakan maju yang pertama kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Yang lain silakan diperhatikan presentasi temannya. Sini. Sini aja. Nah, kelompok 4. Ya, silakan bersuara dengan lantang. Yang lain, kelompok lain silakan diperhatikan presentasi temannya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamizah. Di sebelah kanan saya Sulaiman Jati, dan sebelah kiri saya Syarif Lukman, sebelah kirinya lagi saya Aisyah. Saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil kerja presentasi kami yang kami lakukan bersama. Ayo, kelompok lain diperhatikan. Masalah yang ditemukan pada kedua penelitian tersebut yaitu peningkatan korban akibat penyakit hepatitis. Dengan untuk mencegah penularan penyakit AIDS dan yaitu hindari penggunaan narkoba, yang menjadi donor apabila positif HIV, menghindari kontak dengan darah, tes secara rutin. Dapat juga dilakukan dengan menerapkan pola sehat. Kesimpulannya, mengetahui tentang bagaimana penularan penyakit AIDS dan mengetahui upaya-upaya untuk mencegah penularannya, itu contohnya menerapkan pola hidup sehat dan bersih, juga berpegang pada ajaran agama. Ya, itu presentasi silakan. Ada pertanyaan? Jika kalau tidak ada, saya akan menutup presentasi pada kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ayo, satu kelompok lagi yang maju. Yang ini yang di belakang kelompok 3. Silakan maju.
pertama yang mulai dari yang pertamanya itu persentase dari pertama dalam minggu pertama, kedua, ketiga. Ya, bagaimana yang bertanya? Sudah puas dengan jawaban temannya? Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan ditutup. Yang itu
Kira-kira ini penyakit yang menyerang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Perempuan tidak bisa terserang epididymitis. Nah, jadi ini ya, ini epididymis. Ini apa? Oh, testis. Nah, testis. Jadi di dalamnya ini kan ini memproduksi sperma. Nah, di sini epididymis. Ada yang masih ingat fungsi epididymis? Wah,
mensyukuri kemampuan kalian setelah pembelajaran ini.